bulan November tahun 2022, upacara dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan pengatur upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Hormat! Laporan pemimpin upacara. Upacara hari Senin tanggal 7 November tahun 2021 mulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. 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 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal. Akan tetapi sebelum itu, Pak Guru ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Ketati 01 yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Ketati 01 serta seluruh anak-anakku mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari
marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara upacara gembira dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan sedikit hal yakni tentang mengenai pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila istilah tersebut pastinya kalian sudah tidak asing lagi, di mana kalian kemarin melihat adik-adik kalian sebagai wujud implementasi dalam kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Adik-adik kalian di kelas 4 telah melakukan suatu praktek atau proyek di mana kemarin adik-adik kalian membuat yogurt. Nah, masuk pelajar Pancasila itu apa sih? Kok adik-adik kalian itu sampai praktek membuat hal yang seperti itu? Pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat yang dimana pelajar tersebut itu memiliki sikap berkebinekaan global dan juga pelajar yang mematuhi nilai-nilai dari Pancasila. Jadi Pak Guru tekankan pada anak-anak sekalian mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 untuk mematuhi segenap nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai Pancasila itu? Nilai-nilai Pancasila pastinya di kelas kalian masing-masing di depan kelas sudah terpampang beberapa poster, beberapa gambar yang sudah didesain secara menarik, dijelaskan pula dalam poster tersebut, digambarkan penjelasannya pun secara jelas, kalian bisa baca, kalian bisa renungi, dan kalian juga bisa pahami isi dari nilai-nilai Pancasila sehingga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pula Pak Guru juga menghimbau kepada anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 5, proyek profil pelajar Pancasila itu tidak hanya dilakukan oleh kelas 4, akan tetapi proyek tersebut akan dilakukan oleh semua mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana tentunya dari Pak Guru kelas kalian masing-masing tentunya sudah punya rencana membuat suatu proyek yang disesuaikan dengan tingkatan kalian, yang disesuaikan dengan aspek pengembangan yang sesuai dengan kalian, dan tentunya itu adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Sedikit gambaran untuk kelas 4 tadi Pak Guru sudah sampaikan telah berhasil membuat yogurt, di mana yogurt itu adalah suatu produk yang memanfaatkan bioteknologi, yaitu pembuatan makanan dengan proses pemangkakan. Setelah itu Pak Guru akan sampaikan juga bahwasanya kelas 5 Pak Guru juga akan membuat suatu proyek di mana akan membuat suatu nakar koko. Nah, itu adalah makanan yang populer ya. Dan yang kelas 6 itu Pak Guru juga sudah membuat proyek, yaitu akan dibuatkan suatu film. Terlepas dari itu semua, sebagai pelajar Pancasila adalah pelajar yang akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan dengan beberapa kurikulum. Tentunya kita harus menyikapi perubahan zaman tersebut. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Yang pasti Pak Guru tekankan, niatkan kalian dalam belajar itu niatkan Allah, karena suatu hadis mengatakan bahwa ini fardhun ala kulli muslimin. Pendidikan itu ataupun menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf, dan sebesar-besarnya semangat pelajar Pancasila tekankan pada dalam diri hati kalian, semangat menuntut ilmu, semangat dalam membahagiakan orang tua, dan semangat untuk meraih prestasi. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Berat. Penghormatan umum. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Memasuki lapangan upacara. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak device is ready to pair. Oke, sudah.